Tapi sebetulnya ada masalah bahwa iya itu harga itu kan harga yang terlalu berat untuk turis domestik. Karena memang lebih banyak turis domestik yang datang ke Borobudur. Jadi kalau alasannya itu untuk menjaga konservasi, ya semua orang juga ingin agar supaya punya pengetahuan tentang Borobudur. Nah tadi mengenai Borobudur kita sudah putuskan juga akan membatasi orang naik hanya 1.200 per hari. Kalau orang asing kita kasih $100, kalau yang dalam negeri kita kasih tadi 700.000. Jadi orang yang ingin tahu, kalau dia mahasiswa atau orang biasa ingin tahu ke Borobudur, tetap dikasih tarif 750.000 kan? Jadi tetap itu berat sekali. Mikirnya asik kritik aja. Dia pikir Pak Jokowi itu tidur gitu. Dia kritik aja, dia belum tentu buat apa. Kalau dia tanya dirinya, gue udah buat apa buat Republik ini? Kali belum ada apa-apa. Ngomong doang. Dan itu bukan tiket masuk loh, itu tiket naik loh ya. Kemarin tulisannya tiket masuk, jadi semua takut. Tiket masuknya tetap. Bahkan yang anak sekolah biasanya 25.000 jadi 5.000. Yang untuk pelajar tidak berubah sama sekali. Ada alokasi khusus untuk pelajar. Oleh karena itu, daya dukung dari Borobudur itu sendiri dan juga bagaimana nanti Borobudur menjadi destinasi wisata edukasi. Ya sebagai Perdana Menteri beliau menentukan semua hal. Kan memang sebagai tokoh yang sudah dianggap menguasai semua soal, sehingga kekuasaan beliau sekarang sampai ke puncak Borobudur. Jangan khawatir, ojo ke susu, langsung ribut di media mainstream atau media sosial. Kenapa kita lakukan itu? Karena rekomendasi dari UNESCO dan juga banyak pakar dan terjadi penurunan Borobudur dan kemudian haus dari material. Borobudur sebagai candi tidak boleh mendapatkan tekanan. Tekanan itu yang naik bebas, banyak, terserah enggak. Sekarang diatur, dibatasi jumlahnya. Iya Pak Luhut tuh ngatur dua agenda ekonomi dan agenda politik kan. Komorbid yang faksinya hanya bisa diselesaikan kalau lapor ke Pak Luhut. Kira-kira begitu politik kita. Jadi gampang bacanya tuh. Pengamat itu kan mikirnya asik kritik aja. Itu ada yang dipikirin nggak sama itu yang pengamat itu kan dia kritik aja, dia belum tentu buat apa. Kalau dia tanya dirinya, gue udah buat apa buat Republik ini? Kali belum ada apa-apa. Ngomong doang. Rocky Gerung itu identik dengan kebusukan dan identik dengan sampah. Jadi saya tidak kaget kalau orang yang berhati busuk, berotak sampah, bermulut kasar, ngomong seperti itu, bagi saya tidak ada artinya. Ya, namanya Rocky Gerung. Kenapa kita lakukan itu? Karena rekomendasi dari UNESCO dan juga banyak pakar dan terjadi penurunan Borobudur dan kemudian haus dari material. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengaku masih akan mendiskusikan harga tiket masuk Candi Borobudur yang diusulkan Rp750.000 untuk wisatawan domestik. Sandi mengakui pembahasan tarif tersebut seiring dengan masukan dari banyak pihak dan akan melibatkan pihak tersebut termasuk tokoh agama dan tokoh masyarakat. Kami akan melakukan langkah strategis setelah mendapatkan masukan dari netizen, ahli budaya, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, ujarnya secara virtual pada Senin 6 Juni 2022. Dalam hal ini, ia menegaskan penerapan harga tiket Rp750.000 untuk turis lokal dan $100 untuk turis asing dilakukan untuk menjaga kelestarian lokasi wisata itu sendiri. Ia mengatakan Candi Borobudur merupakan peninggalan atau warisan budaya nenek moyang. Ini bukan pendekatan komersial sama sekali, tapi pendekatan konservasi untuk memastikan bahwa Borobudur ini adalah satu dinasti situs yang betul-betul kita harus jaga, katanya. Kebijakan harga tiket Candi Borobudur ini menuai polemik masyarakat karena dianggap terlalu mahal dan membatasi masyarakat umum untuk menengok situs sejarah dan kebudayaan itu. Mendengar hal itu, Ganjar pun memberikan penjelasan. Ia menjelaskan saat ini wisatawan masih belum diperbolehkan naik ke candi, hanya bisa di kawasan pelataran Candi Borobudur saja, dengan tarif yang wacananya senilai Rp750.000 untuk wisatawan lokal dan $100 untuk wisatawan mancanegara. Maka wisatawan boleh naik ke candi namun dengan pembatasan. Orang yang ke Borobudur sampai hari ini tidak boleh naik ke candi. Orang masih berdatangan untuk naik ke candi kemarin. Disampaikan agar ada pengelolaan dengan pengendalian melalui tarif yang kesana betul-betul diatur. Tidak semua yang datang bisa naik, jelas Ganjar.
Harga tiket masuk Candi Borobudur sebesar Rp750.000 semula diusulkan oleh Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Sebagai bangsa yang kaya dengan budaya, kita tentu tidak mau dianggap tidak bisa menjaga kelestarian warisan budaya kita sendiri. Jadi memang diperlukan treatment khusus untuk mewujudkan upaya itu, kata Luhut dalam keterangan pers yang dikutip suara.com pada Senin 6 Juni. Kemudian Luhut mengungkapkan kalau warga lokal juga bakal diajak untuk lebih berkontribusi. Para turis nantinya harus menggunakan tour guide dari warga lokal sekitar kawasan Candi Borobudur. Menurutnya, sebagai situs bersejarah, Candi Borobudur memiliki berbagai kerentanan dan juga ancaman. Berdasarkan kajian dari berbagai ahli yang memberikan masukan kepada pemerintah, kondisi situs bersejarah itu saat ini mulai mengalami pelapukan. Langkah ini kami lakukan semata-mata demi menjaga kelestarian kekayaan sejarah dan budaya Nusantara, kata Luhut Binsar Panjaitan dalam akun Instagramnya. Alasan lain, sambung Luhut, pemerintah sepakat untuk membatasi kuota turis yang berkunjung ke Candi Borobudur menjadi hanya 1.200 orang per hari. Sehingga rasa tanggung jawab untuk merawat dan melestarikan salah satu situs sejarah Nusantara ini bisa terus tumbuh dalam sanubari generasi muda di masa mendatang, tutur Luhut. Silahkan cek atau tanya ke teman-teman pengelolaan di sana. Belum lagi perilaku pengunjung yang suka melakukan vandalisme, menyelipkan benda tertentu di sela-sela batu candi, membuang sampah sembarangan, dan yang lebih parah adalah tidak bisa menghargai Candi Borobudur sebagai situs umat Buddha. Ini semua akan perlu penanganan khusus, lanjutnya. Karena itu pemerintah mengatur pembatasan turis yang hendak mengunjungi Candi Borobudur. Harga yang ditetapkan untuk turis lokal Rp750.000. Ia mengatakan kalau rencana tarif yang muncul itu belum bersifat final, karena masih akan dibahas dan diputuskan Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada pekan depan. Saya mendengar banyak sekali masukan masyarakat hari ini terkait dengan wacana kenaikan tarif untuk turis lokal. Karena itu nanti saya akan meminta pihak-pihak terkait untuk segera mengkaji lagi supaya tarif itu bisa diturunkan. Saya sampaikan terima kasih kepada semuanya atas perhatian yang begitu besar kepada warisan budaya kebanggaan kita semua ini, jelasnya. Kendati begitu, Luhut memastikan bahwa rencana kenaikan tarif untuk turis asing menjadi $100 tidak akan berubah. Begitu pula tarif untuk pelajar tetap sesuai rencana yang sebelumnya disampaikan, yakni Rp5.000. Namun, usai harga tiket masuk Candi Borobudur jadi perbincangan di masyarakat, kini Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengaku buka peluang mengkaji kembali tarif Rp750.000 bagi wisatawan domestik untuk naik hingga ke area stupa. Ia mengaku menyadari kekhawatiran dan masukan yang muncul dari masyarakat mengenai tarif untuk turis lokal yang dianggap terlalu tinggi. Ia menambahkan rencana tarif yang muncul saat ini belum final karena masih akan dibahas dan diputuskan oleh Presiden pada minggu depan. Luhut juga memastikan bahwa rencana kenaikan tarif untuk turis asing menjadi $100 tidak akan berubah. Begitu pula tarif untuk pelajar tetap sesuai rencana sebelumnya yang disampaikan, yakni Rp5.000. Sementara untuk sekedar masuk ke kawasan candi, tarifnya juga tetap di angka Rp50.000 seperti saat ini, kata dia dikutip dari Antara. Selain itu, berdasarkan masukan yang diterima, pihaknya juga tengah mempertimbangkan untuk menyediakan tarif khusus bagi warga Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Luhut menerangkan nantinya semua calon turis yang ingin mengunjungi Candi Borobudur diwajibkan untuk melakukan reservasi secara online untuk mengatur aliran pengunjung. Warga lokal pun juga akan diajak untuk lebih berkontribusi karena semua turis nantinya harus menggunakan pemandu wisata atau tour guide dari warga lokal sekitar kawasan Candi Borobudur. Selain itu, turis juga diwajibkan untuk menggunakan sandal khusus upanat supaya tidak merusak tangga dan struktur bangunan yang ada di candi. Sandal ini akan diproduksi oleh warga dan UMKM di sekitar Candi Borobudur. Lebih lanjut, mantan Menko Polhukam itu menegaskan, rencana pembatasan kuota pengunjung dan kenaikan tarif untuk naik ke area stupa Candi Borobudur merupakan upaya pemerintah untuk menjaga warisan budaya dunia tersebut. Candi Borobudur itu kan cagar budaya Indonesia yang ditetapkan sebagai situs warisan budaya dunia oleh UNESCO. Dengan relief yang serat makna khususnya bagi umat Buddha dan kita umat manusia, penting bagi kita semua memberikan perhatian khusus untuk menjaga kelestarian kekayaan sejarah dan budaya Nusantara tersebut, ungkapnya.
Sebagai situs sejarah, Candi Borobudur memiliki berbagai kerentanan dan juga ancaman. Berdasarkan kajian dari berbagai ahli yang memberikan masukan kepada pemerintah, kondisi situs bersejarah itu saat ini mulai mengalami pelapukan. Selain itu, perubahan iklim, erupsi gunung berapi, gempa bumi juga menjadi tantangan tersendiri. Tantangan-tantangan itu masih ditambah dengan ulah pengunjung yang merusak Candi Borobudur. Luhut mengatakan banyak laporan kelakuan pengunjung yang melakukan vandalisme sampai membuang sampah sembarangan. Maka wajar saja apabila pemerintah berencana melakukan pembatasan ketat untuk pengunjung Candi Borobudur, salah satunya dengan memahalkan biaya untuk naik ke area candi. Selama ini kelestarian Candi Borobudur memang disorot. Jumlah wisatawan yang terlalu banyak setiap harinya dikhawatirkan akan membuat Candi Borobudur akan rusak.